Bagaimana menjawab atau membantah ucapan seseorang yang mengatakan jika semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, untuk apa manusia berbuat dan berusaha dalam kehidupannya? Toh semuanya sudah ada yang mengatur. Atau ucapan tidak ada bedanya seseorang berbuat baik ataupun jelek, karena bahagia dan sengsara sudah ditentukan. Mohon penjelasan. Barakallahu fikum. Pertanyaan seperti ini atau pernyataan seperti ini pernah dan sudah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah menjelaskan kepada para sahabatnya bahwa tiap-tiap orang itu sudah ditentukan tempatnya di neraka maupun di surga, ataukah di surga. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Fa fi ma na'malu ya Rasulullah?" Kalau sudah ditentukan seperti itu, apa gunanya kita berusaha? Apa manfaatnya kita beramal? Sudah ditentukan surga nerakanya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan ini tuntunan dari junjungan kita. Bimbingan dan arahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "I'malu." Berusahalah. Berbuatlah. Lakukanlah amal ibadah. Usahakan itu. Kenapa? Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena tiap-tiap orang itu akan dimudahkan jalannya, langkahnya sesuai kedudukan akhir apa dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala, surga atau neraka ataukah nerakanya. Dan itu. Jadi yang menjelaskan bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan Allah. Beliau juga yang memerintahkan kita untuk berusaha. Jadi jangan mengambil sepotong-sepotong. Saya ulangi kembali. Yang memerintahkan kita berusaha, dia juga, yaitu beliau juga Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu sudah ditetapkan Allah. Dibalik juga silahkan. Yang menjelaskan untuk kita bahwa segala sesuatu itu sudah ditetapkan Allah adalah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad juga yang memerintahkan kita untuk berusaha. Kenapa kok yang ini dijadikan, dipegang sebagai alasan? Sementara yang perintah Nabi untuk kita bekerja dan berusaha, berbuat, tidak kita pegang, kita tidak laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang tahu? Nah, bukankah itu rahasia Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa memastikan? Siapa yang bisa memastikan bahwa si A, si B, si C, si D itu neraka dan surganya? Siapa yang bisa memastikan? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan, maka kita harus berusaha. Kan itu. Kan anggapan seperti ini, ya kalau sudah ditentukan surga nerakanya, ya ngapain lagi berusaha? Maksudnya kalau sudah ditentukan masuk surga, nggak perlu kan beramal saleh. Kalau memang sudah ditentukan neraka, kan itu mau berbuat baik pun tetap masuk neraka juga kan? Kan itu. Sekarang pertanyaannya, tahu dari mana sampean masuk surga atau masuk neraka? Kan. Karena kita semuanya nggak tahu, maka Nabi SAW perintahkan, "I'malu", berusahalah. Karena masing-masing itu akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian alasan yang seperti ini pun pada hari kiamat nanti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang tertolak. Nah, alasan yang tertolak. Kemudian secara akal sehat dan fitrah manusia, alasan seperti ini juga tidak bisa diterima. Kalau untuk urusan kebaikan dan keburukan, dia beralasan seperti ini. Tetapi kenapa untuk urusan dunia dia tidak beralasan dengan hal yang sama? Kan itu. Urusan akhirat surga, alasannya sudah ditentukan surga nerakanya, mau sholat ora sholat, nek wis surga ya surga. Kan itu. Sholat ora sholat, kalau neraka ya neraka. Kan itu. Udahlah, terima apa adanya. Tapi kalau urusan golek duit, urusan makan, dia nggak beralasan seperti ini. Kenapa dia tidak beralasan? Duduk aja di rumah. Kalau udah ditentukan kenyang ya kenyang. Kalau ditentukan lapar, mau makan sebanyak-banyaknya tetap lapar, ya lapar. Ya udah, nggak usah makan. Kenapa dia tidak memberikan alasan yang sama untuk kepentingan duniawiyahnya? Kan itu. Yang jelas orang yang punya alasan seperti ini itu cuma alasan yang dibuat-buat, dicari-cari supaya membenarkan atau melegalkan malasnya dalam beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dalam ayat surat At-Taubah kan qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan ya Muhammad,
Tidak ada yang menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tentukan buat kita. Bagaimana dengan hadits Nabi yang berbunyi, la yaruddul qada illa du'a wa la yazidul umr illa albir. Jadi tidak ada yang bisa menolak qada Allah Subhanahu wa taala kecuali doa, dan tidak akan ada yang bisa menambah umur kecuali dengan kebaikan. Jadi kita tidak tahu ketentuan Allah itu seperti apa. Itu kan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Umur manusia pun seperti itu. Enggak ada yang bisa memastikan si A, si B, si C itu umurnya sampai berapa. Ketika misalkan seseorang berdoa, ya, seseorang itu berdoa supaya dipanjangkan umurnya, diberkah. Kemudian umurnya betul-betul panjang. Yang perlu diingat bahwa berdoanya dia itu pun sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami enggak? Jadi si A sekarang umurnya 50. Dia berdoa, ya Allah panjangkan umur saya, perbaiki amal ibadah saya. Terus ternyata umurnya 70 tahun, 80 tahun masih sehat bugar. Kan gitu. Yang perlu kita fahami bahwa ketika umur 50 tahun dia berdoa seperti itu, berdoanya dia itu pun sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Intinya kita kembali kepada tugas dan kewajiban kita masing-masing lah. Tugas dan kewajiban kita itu adalah berusaha, beramal saleh, beribadah. Itu. Kan itu. Kita tidak ada hak untuk bertanya, kenapa Allah begini, kenapa Allah berbuat demikian. Tugas kita adalah beribadah, melaksanakan perintahnya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah orang yang menderita suatu penyakit dan dia pergi ke dokter untuk berobat, menyebabkan tindakannya tersebut mengurangi kualitas tauhidnya karena ia meminta pertolongan kepada makhluk selain ia juga berdoa memohon kesembuhan kepada Allah atas penyakit yang dia deritanya? Tidak mengurangi kualitas tauhidnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kita jika meminta, mintalah kepada Allah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Nabi juga yang memerintahkan kita tadawau, berobatlah. Beliau juga yang memerintahkan kita. Bahkan berobat itu juga bagian dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu dawaan. Tidak ada satupun penyakit yang Allah turunkan kecuali pasti ada obat juga yang Allah turunkan untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Sementara kita tidak mempunyai ilmunya, maka tanyakanlah kepada yang punya ilmu, yaitu dokter. Jadi tidak mengurangi kualitas tauhidnya. Wallahu a'lam bishawab.